Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran sejarah Indonesia. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai Sumpah Pemuda dan Jati Diri Keindonesiaan. Di sini terlihat ada peta konsep. Nah, kita di sini akan mempelajari tentang latar belakang munculnya Sumpah Pemuda, makna nilai-nilai Sumpah Pemuda, penguatan jati diri keindonesiaan. Di sini terlihat ada surat kabar yaitu Slompret Melayu. Ini sejarah awal pers dan kebangkitan kesadaran keindonesiaan. Ini contohnya ya. Bisa kalian lihat. Nah, koran di era itu memiliki makna yang strategis dalam perjuangan mencapai kemerdekaan. Koran dapat membuat ide-ide pembaruan, ide-ide nasionalisme sehingga bisa menggelorakan semangat kebangsaan pada setiap jiwa rakyat Indonesia. Pada uraian berikut ini, kita akan mengkaji tentang tumbuhnya ruh kebangsaan Indonesia yang tidak dapat dilepaskan dari peran pers. Juga adanya gerakan pembaruan dalam Islam dan sudah tentu sangat terkait dengan bagaimana kebijakan pemerintah Belanda. Nah, di sini yang pertama ada politik etis. Memasuki abad ke-20, kebijakan pemerintah kolonial Belanda mendorong untuk menguasai seluruh wilayah Nusantara. Nah, kebijakan itu diikuti dengan penaklukan terhadap wilayah-wilayah yang belum dikuasai. Jika perlu dengan pendekatan militer, daerah-daerah kolonial yang masih terpisah disatukan dalam penerapan administrasi baru yang berpusat di Batavia, yang disebut dengan Pact Neerlandisch. Pemerintah kolonial pun melakukan perjanjian-perjanjian. Selanjutnya, sistem administrasi tradisional berubah ke sistem administrasi modern. Suatu sistem yang mana pemerintah mengambil alih sistem pemimpin pribumi ke sistem birokrasi kolonial. Nah, kebijakan ini ditetapkan untuk mengambil proses penting dari pemimpin daerah ke tangan Belanda. Sistem itu memisahkan pemimpin pribumi dari akar hubungan tradisional dengan rakyat mereka. Mereka kemudian dijadikan pegawai dalam birokrasi kolonial. Nah, sementara itu, pemerintah kolonial menerapkan kebijakan ekonomi yang berbasis pada sistem kapitalisme barat melalui komersialisme, sistem moneter, dan komoditas barang. Sistem itu didukung dengan kebijakan pajak tanah, sistem perkebunan, perbankan, perindustrian, perdagangan, dan pelayaran. Dampak dari itu, kehidupan rakyat Hindia Belanda mengalami penurunan kesejahteraan. Kebijakan itu mendapat kritik dari politikus dan intelektual di Hindia Belanda. Nah, dalam tulisan Van Deventer mengatakan bahwa pemerintah Hindia Belanda telah mengeksploitasi wilayah jajahan untuk membangun negeri mereka dan memperoleh keuntungan yang sangat besar. Nah, kritikan itu mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Beberapa kelompok yang sependapat dengan Van Deventer mengungkapkan perlunya suatu kewajiban moral bagi Belanda untuk memberikan balas budi keuntungan yang didapat dari hasil eksploitasi di tanah Hindia harus dikembalikan. Untuk itulah perlu dilakukan perbaikan kesejahteraan penduduk melalui berbagai bidang kehidupan, pendidikan, dan besarnya
partisipasi masyarakat dalam mengurus pemerintahan. Nah, kritik-kritik itu mendapat perhatian serius dari pemerintah Belanda. Ratu William kemudian mengeluarkan suatu kebijakan baru bagi masyarakat Hindia Belanda, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kebijakan baru itu adalah politik etis. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa berbagai kebijakan kolonial yang melahirkan kemiskinan dan penderitaan rakyat telah mendapat kritik keras dari politikus dan intelektual Belanda. Kritik itu mendapat perhatian dari pemerintah Belanda, kemudian dibuatlah kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang dikenal dengan politik etis. Politik etis ini meliputi bidang pendidikan, imigrasi, pertanian, dan emigrasi atau transmigrasi. Nah, yang kedua ada pers membawa kemajuan. Pada abad ke-20, para priai baru menuangkan gagasan melalui pers atau media cetak mengenai isu-isu perubahan. Isu-isu yang dipopulerkan yaitu terkait dengan peningkatan status sosial rakyat Bumiputra dan peningkatan kehidupan di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Kata kemajuan menjadi populer pada saat itu. Kemajuan saat itu diartikan dengan pendidikan, pencerahan, peradaban, modernisasi, dan kesuksesan hidup. Pers merupakan sarana berpartisipasi dalam gerakan emansipasi, kemajuan, dan pergerakan nasional. Nah, pada dekade itu ditandai dengan jumlah penerbitan surat kabar berbahasa Melayu yang mengalami peningkatan. Orang-orang pertama yang aktif dalam dunia pers saat itu adalah orang Indo seperti Connecticut Browns dari Bintang Hindia, Wiger dari Bintang Baru, dan Francis dari Pemberitaan Betawi. Nah, pada abad itu penerbit Tionghoa mulai bermunculan. Para penerbit Tionghoa itulah yang menjadikan pertumbuhan surat kabar yang sangat pesat. Dalam perkembangan kemudian, kaum Bumiputra juga mengambil bagian. Mereka mulanya megang pada jurnalis Indo dan Tionghoa. Kemudian, peran mereka meningkat sebagai redaktur surat kabar orang Indo dan Tionghoa. Bermula dari itulah, para Bumiputra itu mendirikan sendiri penerbitan surat kabar mereka. Penerbitan Bumiputra pertama di Batavia yang muncul pada abad ke-20 adalah Tirto Adi Suryo, Pengamanan, dan Tumenggung Kusuma sebagai redaktur Imon Tani, Kabar Perniagaan, dan Puarta Perjanji. Di Surakarta, menyuting Jawi Kanda yang diterbitkan oleh Albert Roach di Yogyakarta dari Wahidin Sudiharsada sebagai redaktur jurnal berbahasa Jawa.
Nah, bermunculnya media cetak itu segera diikuti oleh sejumlah jurnalis Bumiputra lainnya. Mereka adalah Tirto dan Muhammad Yusuf. Keduanya adalah redaktur Sinar Jawa yang diterbitkan di Hongjai, redaktur Jajah Timur yang diterbitkan di Malang oleh Keizki. Di Bandung Abdul Muiz sebagai Direktur Pewarta Hindia. Para jurnalis Bumiputra itulah yang memberikan wawasan dan embrio kebangsaan melalui artikel. Komentar-komentar mereka adalah surat pembaca yang mengungkapkan solidaritas di antara mereka dan para pembaca yang sebagian besar adalah kaum muda. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa berkembangnya pers atau media cetak telah menggerakkan ide-ide kemajuan. Nah, sehingga lebih memacu berkembangnya ideologi dan pergerakan kebangsaan di Nusantara. Nah, sementara itu pergerakan kebudayaan cetak mulai masuk di beberapa kota kolonial lainnya, seperti Surabaya, Padang, dan Semarang. Kapitalisme cetak mempermudah kaum terdidik untuk memperoleh informasi. Pada tahun 1901, sebuah majalah bulanan Insul diterbitkan atas kerjasama para pelajar di kota Padang dan guru-guru Belanda di sekolah raja. Nah, ketua redaksi majalah itu adalah Ja Endar Muda, seorang wartawan keturunan Tapanuli yang juga telah menerbitkan surat kabar Perja Barat dan majalah bulanan berbahasa Batak. Tapian Nauli, majalah Insul itu disebarkan ke seluruh Sumatera dan Jawa. Majalah itulah yang pertama memperkenalkan slogan kemajuan dan zaman maju. Satu di antara artikel menarik yang dimuat dalam Insul adalah kisah kemenangan Jepang, negara kecil yang menang mengalahkan Tiongkok yang besar. Kemenangan Jepang itu disebabkan keberhasilannya dalam memasuki dunia maju. Ulasan tentang perkembangan yang terjadi di dunia maju secara terbuka mengajak para pembaca untuk ikut serta dalam zaman kemajuan. Nah, majalah itu tidak saja memuat artikel tentang bangsa Hindia Belanda, akan tetapi juga memuat tentang berita Asia dan Eropa. Sementara itu, tokoh pemuda Dr. Abdul Rifai yang baru datang dari Belanda menganjurkan pada tokoh pemuda di Hindia untuk membentuk sebuah organisasi. Dalam tulisannya dalam Bintang Hindia, ia selalu memuat tentang kemajuan. Nah, berbagai organisasi yang berkembang di era kebangkitan nasional, baik yang bercorak keagamaan atau sekuler, bercorak kedaerahan ataupun yang bersifat nasional, yang kooperatif ataupun yang non-kooperatif, yang pemuda maupun yang wanita, tampaknya belum mampu menciptakan persatuan yang kokoh untuk sama-sama melawan penjajahan. Nah, mereka masih memikirkan nih, bagaimana organisasinya berkembang. Hal ini menjadi pemikiran serius dari kalangan pemuda untuk mewujudkan gerakan persatuan dan kesatuan di antara berbagai organisasi. Kemudian bangkitnya nasionalisme, itu adanya kaum muda terpelajar sangat responsif terhadap berkembangnya paham-paham baru, misalnya liberalisme, nasionalisme, dan sosialisme.
Nah, adanya politik etis ini telah mendorong lahirnya kaum muda terpelajar. Pemikiran mereka yang semakin rasional dan wawasan semakin luas. Nah, kesadaran bersama muncul untuk melakukan perlawanan dan bentuk organisasi di Padang lebih tepat. Kemudian lahirlah berbagai organisasi pergerakan nasional. Nah, jadi apa yang melatar belakangi munculnya Sumpah Pemuda? Nah, adanya kebijakan politik etis, yaitu kaum pribumi diperbolehkan mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, yang memunculkan kaum muda terpelajar yang kemudian dapat mempelopori lahirnya kebangkitan nasional. Hal ini juga dipicu oleh adanya surat-surat kabar yang sudah terbit saat itu, sehingga mempercepat perkembangan semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Nah, dengan demikian berkembanglah masa pergerakan kebangsaan, suatu periode yang sangat penting dalam sejarah perjuangan bangsa. Dalam periode pergerakan kebangsaan ini telah terjadi peristiwa yang sangat penting dan monumental, yaitu peristiwa Sumpah Pemuda. Peristiwa ini dapat dikatakan sebagai klimaks dari sebuah perjuangan untuk mempersatukan seluruh bangsa menuju cita-cita kemerdekaan Indonesia.